Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'awiyah Mumtazah dari kelas 3 di Psikologi dengan NPM 228110174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, pengertian, hubungan PIO terhadap SDM dan juga ruang lingkup PIO. Nah, yang pertama, sejarah psikologi industri organisasi. Jadi, penerapan psikologi industri dimulai pada permulaan abad ke-20 dan pada tahun 1904, Walter Scott berbicara kemungkinan psikologi dalam periklanan. Di tahun 1950 sampai 1960 mulai mengembangkan teori seperti motivasi, kepemimpinan, dan juga desain pekerjaan. Di era modern saat ini mencakup perubahan, pengembangan, dan aspek lainnya di era modern, dan di masa depan mencakup adaptasi terhadap teknologi canggih. Kemudian, pengertian psikologi industri organisasi. Jadi, psikologi industri organisasi itu merupakan suatu keseluruhan pengetahuan, body of knowledge yang berisi fakta, aturan-aturan, dan juga prinsip-prinsip tentang perilaku manusia. Psikologi industri organisasi juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja dan juga berfokus pada pengambilan keputusan. Nah, lalu apa sih hubungannya terhadap SDM atau sumber daya manusia? Jadi, hubungan psikologi industri organisasi terhadap SDM hubungannya yaitu membantu dan mengelola karyawan dengan lebih baik, termasuk dalam hal rekrutmen dan juga pelatihan yang diberikan pada saat bekerja dan menyelesaikan manajemen konflik. Dalam artian, SDM tersebut mampu untuk bekerja dengan baik, loyalitasnya tinggi, keahliannya bagus, bersikap kompetitif, dan karyawan siap pakai, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi industri organisasi dalam kajiannya dan dalam bidang karir. Yang pertama, psikologi industri organisasi dalam kajiannya. Jadi, yang pertama, PIO sebagai ilmu, menggunakan pendekatan dan prinsip keilmuan psikologi untuk mengetahui masalah. Yang kedua, PIO mempelajari perilaku manusia, tingkah laku manusia dalam setting kerja seperti pemikiran. Yang ketiga, perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja dengan pekerjaan, organisasi, lingkungan, dan fisik. Dan yang terakhir, perilaku manusia mempelajari bagaimana hubungan dampak kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup psikologi industri organisasi dalam bidang karir. Nah, hubungan SDM dengan psikologi industri tentu saja menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang psikologi. Nah, berikut beberapa bidang karir psikologi industri organisasi yang mencakup yang pertama penilaian SDM, yang kedua analisis data dan statistik, yang ketiga konsultan organisasi, yang keempat research analyst, dan yang terakhir public relation specialist. Sekian penjelasan dari saya mengenai psikologi industri organisasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.